Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Permata Hidayanti, NIM 71111810100. Saya akan memberikan tutorial cara menguji reliabilitas dan validitas dari suatu alat ukur. Pertama, kita siapkan filenya dulu, ini di Excel. Nah, karena kita akan menggunakan JSP, maka kita akan merubah tipe filenya menjadi CSV. Cara mengubahnya, kita save as dulu filenya, lalu kita simpan di folder yang kita inginkan. Saya simpan di folder psikometri. Nah, di sini di tipenya kita ubah ke CSV, delimited kalau untuk Windows, dan kalau untuk MacBook yaitu CSV Macintosh. Oke, kita save. Lalu kita buka JSP-nya. Kita buka yang ini, file ini. Nah, jadi ini tuh file motif sosial McClellan. Jadi terdiri dari 3 aspek atau 3 dimensi, yaitu achievement atau ACH, lalu power atau POW, dan affiliation atau AF. Nah, masing-masing aspek ini terdiri dari 8 item, jadi jumlah keseluruhannya yaitu ada 24 item dengan 154 responden. Ada 154 responden. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita bisa melihat di sini ini masih berbentuk ordinal ya. Kita rubah menjadi scale secara manual. Diklik lambangnya lalu kita rubah scale. Setelah kita selesai ubah semuanya menjadi scale, kita uji reliabilitasnya. Caranya kita klik reliability, lalu ada classical, di sini kita klik single test reliability analysis. Oke. Nah, di sini muncul lembar kerja. Nah, lembar kerjanya itu terdiri ada beberapa pilihan dan ada 2 kolom di sini. Kita pindahkan semua item ke kolom variables. Kita pindahkan semua itemnya. Lalu kita tunggu hasilnya di sini. Ya, di sini udah muncul ya hasilnya, tapi di JSP ini koefisien yang munculnya itu McDonald's Omega, sedangkan yang kami pelajari itu alpha Cronbach atau KR. Nah, bagaimana cara mengetahui file itu menggunakan alpha Cronbach atau KR? Caranya kita kembali ke data mentahnya. Nah, di sini kita bisa lihat responden ada yang mengisi 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu artinya lebih dari 2, dan jika lebih dari 2 maka disebut polikotomos. Jika polikotomos maka kita menggunakan alpha Cronbach. Nah, bagaimana cara mengubah koefisien McDonald's ini menjadi alpha Cronbach? Yaitu kita lihat di lembar kerja, di sini ada single test reliability. Nah, kita klik. Nah, di sini muncul. Kita unklik yang McDonald's Omega, lalu kita klik yang Cronbach. Nah, di sini udah berganti ya koefisiennya menjadi Cronbach. Kita bisa lihat ini di sini ada point estimate, lower bound, dan upper bound. Tapi di saya lower bound sama upper bound-nya tidak muncul, tetapi tidak apa-apa karena yang kita fokuskan akan hanya di point estimate-nya. Point estimate-nya itu 0,763. Ini bisa dikatakan reliable karena
tolak ukur dikatakan reliable bila di atas atau lebih dari 0,7 dan di sini point estimate-nya sudah 0,7. Oke. Lalu kita dari reliabilitas ini kita bisa memprediksi item-item mana saja yang kurang bagus atau yang yang jelek gitu. Nah, gimana sih cara memunculkan prediksi item-item tersebut? Kita kembali ke lembar kerja, di sini ada individual item statistik, kita klik yang cron bah alpha if item drop, lalu kita klik lagi item rest correlation. Oke. Nah, di sini sudah muncul frequential individual item reliability statistic. Nah, di sini item rest correlation-nya. Jadi, item rest correlation ini dikatakan bagus itu jika di atas 0,4. Nah, bisa kita lihat di sini banyak yang kurang dari 0,4. Di sini yang lebih dari 0,4 itu hanya 2 item yang terpenuhi itu cuma item POW2 dan POW3 yaitu 0,505 dan 0,514. Sedangkan yang lainnya di bawah 0,4. Tetapi jika kalau itemnya itu tolak ukurnya itu tidak jauh dari 0,4 seperti ini ACH 1, 2, 3 ini kan 0,372, 0,373, 0,323 itu dekat dengan tidak terlalu jauh dengan 0,4. Nah, itu masih bisa direvisi. Tetapi jika tolak ukurnya jauh di bawah 0,4 seperti ini, kita bisa lihat affiliation 1 atau AF1 itu item correlation-nya 0,101 sangat jauh dengan 0,4. Itu sebaiknya dibuang atau dikembalikan lagi, jangan dimasukkan karena itu terlalu jauh gitu. Nah, kita bisa coba membuang beberapa item yang jauh di bawah 0,4. Di sini kita bisa lihat yang paling jauh itu ada AF1, lalu AF3, AF6, dan AF7. Kita kembali ke lembar kerja, kita akan kembalikan item-item yang jauh di bawah 0,4. AF1, lalu AF3, AF6, F7. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Jadi ini setelah kita kembalikan item-item yang jauh di bawah 0,4, kita bisa lihat bahwa point estimate-nya ini meningkat ya, jadi 0,775 asalnya 0,763 tadi. Nah, jadi ini tuh alat ukur ini tuh reliable, tetapi item rest correlation yang terpenuhinya itu cuma 2 item, sedangkan yang lain tuh kurang. Tetapi jika yang tidak terlalu jauh itu masih bisa direvisi, tapi yang di bawah jauh yang jauh di bawah 0,4 sebaiknya dibuang aja gitu. Oke, kita kembalikan lagi item-item yang tadi. Setelah ini kita akan menguji validitasnya karena yang kita uji kan reliabilitas dan validitasnya. Kita setelah uji reliabilitasnya, sekarang tinggal validitasnya. Bagaimana cara menguji validitas? Yang pertama, kita klik faktor ini. Lalu kita klik confirmatory factor analysis. Nah, di sini bisa kita lihat ada kolom faktor 1. Nah, karena kita menggunakan motif sosial McClellan dan terdapat 3 aspek atau 3 faktor, maka kita perlu juga penambahan kolom. Kita tambahkan di sini, kita rubah namanya.
Lalu kita pindahkan atau masukkan sesuai dengan aspeknya. Oke. Setelah itu kita lihat di hasil. Nah, ini ada model fit dan parameter estimate. Nah, di sini model fit yang muncul tuh hanya satu ya, hanya chi-square test, sedangkan banyak gitu. Dalam statistika itu ada beberapa, bukan cuma chi-square test aja, tapi di sini yang muncul hanya chi-square test aja. Sedangkan ada beberapa ya yang lain yang nggak muncul itu ada CFI, ada RMSA, ada GFI, dan lain-lain. Nah, kita perlu memunculkan yang lainnya dengan cara kita ke additional output. Nah, kita klik additional fit measures dan R square. Kita tunggu. Nah, di sini udah muncul ya, ada semua jadinya. Ada chi-square test, lalu di sini ada CFI, terus ada RSMA, dan ada GFI. Nah, kita tuh bakal melihat fit atau tidaknya di sini. Ini tuh sebagai langkah awal atau langkah untuk kita tahu gitu, ini lanjut atau tidak untuk diujinya. Karena di sini tuh bakal ketahuan gitu, ini tuh bisa lanjut atau tidak dari parameter ini. Di sini yang bakal kita lihat itu ada 4 ya, 4 parameter aja. Ada chi-square test, ada CFI, ada RSMA, dan ada GFI. Nah, di situ tuh harus bisa terpenuhi, minimal 2 terpenuhi gitu. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari chi-square test-nya. Chi-square test ini tuh bisa disebutkan fit atau terpenuhi jika lebih dari 0,05. Tetapi ini tidak ya, karena di sini tuh kurang dari 0,01. Berarti chi-square test-nya ini tidak fit atau tidak terpenuhi. Lalu kita lihat ke parameter berikutnya. Parameter berikutnya ini kita lihat di CFI ya. Di CFI ini value-nya harus lebih dari 0,9 atau 0,95. Dan di sini juga CFI-nya tidak terpenuhi ya, karena di sini kurang, di sini hanya 0,620. Lalu kita lanjut ke parameter berikutnya. Parameter berikutnya yaitu RMSA. RMSA ini dikatakan fit bila kurang dari 0,05. Aduh, di sini tuh jauh banget ya, berarti ini enggak fit atau tidak terpenuhi. Dan parameter terakhir pun GFI yang harusnya lebih dari 0,9, tetapi dia hanya 0,801, berarti juga tidak fit. Nah, bisa dikatakan bahwa alat ukur ini tidak valid ya, karena dari 4 parameter tidak ada satupun yang terpenuhi. Sebenarnya dari sini kita tuh tidak perlu lanjut lagi, karena kan lanjut atau tidaknya itu ditentukan dari sini. Tapi ini tidak terpenuhi semua, harusnya kita nggak usah lanjut, tapi kita lihat aja di kita lihat aja di faktor loadingnya untuk membuktikan yang tadi. Di sini kita bisa lihat ada, tapi yang bisa kita lihat itu yang sudah terstandarisasi, sedangkan ini belum terstandarisasi. Cara untuk terstandarisasinya itu kita klik advance. Lalu di sini kita ganti yang standarization-nya ke all. Ya. Oke. Ini udah muncul ya yang faktor loadings-nya. Nih, bisa kita lihat di standar estimate-nya ini udah muncul. Kita bisa lihat, jadi ini tuh bisa dikatakan terpenuhi atau bagus itu jika tolak ukurnya minimal 0,5. Jadi 0,5 ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang 0,5, ada juga yang mendekati, dan ada juga yang di bawah. Nah, kita bisa lihat ini yang paling rendah itu 0,138. 0,138 itu
di item AV6. Jadi affiliation 6 ini 0,138. Ini sesuai ya atau sesuai prediksi yang dari atas tadi, yang pas kita ngecek reliable bahwa, mmm, yang affiliation 6 itu emang paling kecil gitu, bukan paling kecil ya, emang kurang, item race correlation-nya kurang, dan ini terbukti dari hasil validitasnya, item affiliation 6 ini tuh juga kurang gitu, kurang dari 0,5. Ini kita bisa lihat tuh, cuma 0,138. Jadi, kesimpulannya, di alat ukur ini tuh, dia reliable tapi tidak valid gitu, karena tidak dari 4 parameter tadi itu tidak ada yang terpenuhi. Jadi alat ukur ini tuh tidak valid, dan kalau, reliable tadi itu dia reliable tapi item race correlation yang terpenuhi itu hanya 2 item aja. Jadi item itu perlu diulang eee, dan yang item yang jauh dari 0,4 ini tuh, sebaiknya dibuang aja agar tidak mengganggu, point estimate yang ini, agar menaik atau menambah dari point estimate itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tutorial ini masih, terdapat kekurangan atau ada yang masih kurang jelas. Terima kasih.